Yang keempat, beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Tentu hijrah di jalan Allah SWT adalah ibadah, gitu kan? Maka beliau termasuk waktu di Mekah ada penindasan, beliau hijrah ke Habasyah, tapi tidak bisa bertahan. Beliau akhirnya kembali ke Mekah karena beliau ingin dekat dengan Nabi SAW. Ya udah, kalau Nabi SAW mati terbunuh, ya sekalian juga ingin ikut mati terbunuh. Ya udah, tidak mau hijrah karena hijrah untuk keamanan, gitu kan? Untuk keamanan. Kemudian juga yang selanjutnya yang kelima adalah bukti keimanannya, ya, keimanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu itu terlihat pada saat perang Badr. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayatnya 22. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat masuk di perang Badr, beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir nih. Tapi ada satu orang kafir yang selalu mengejar Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah menghindar dari dia. Selalu. Abu Ubaidah nyerang semua orang kecuali orang ini. Tapi orang ini terus berusaha mengejar Abu Ubaidah. Tahu siapa dia? Ayahnya. Ayahnya ini yang kita tadi saya bilang meninggal dalam keadaan kafir. Ada pendapat yang mengatakan dia meninggal bukan malah sebelum kenabian, tapi karena tidak mau beriman. Dan ini riwayat yang sahih. Yang kita kenal tadi Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah ini benci sama anaknya, kenapa masuk Islam? Dan dia ikut Badar diserang, dia targetnya ingin membunuh anaknya karena marahnya sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah selalu menghindar. Sampai akhirnya Abu Ubaidah melihat ternyata ayahnya ini kalau dia tidak berusaha menangkis atau menghindar pasti dikejar dan bisa membunuh dia setiap saat. Maka tiba-tiba Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun menghadap ke ayahnya, kemudian sambil bertakbir dia melawan. Pada saat dia melawan, Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya sendiri. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Turun firman Allah memuji perilaku Abu Ubaidah. Karena ini di kancah peperangan. Beda kalau serumah, tidak ada masalah, gitu kan? Loh iya, kan ada orang tuanya kafir tapi dia misalnya lagi dalam kondisi kayak kita di Jakarta lagi tenang, gak ada apa-apa. Orang tua kita kafir misalnya, kan tetap harus berbakti kan? Berbakti, berbuat dan tidak boleh dipatuhi hanya keburukannya kalau dia mengajak kepada kekufuran. Tapi kalau di kancah peperangan dan ayah kita selalu membunuh, ini sudah antara kafir dengan iman. Bagaimana perilaku kita berhadapan sama ayah kita, saudara kita, anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka itu perilaku yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengambil inisiatif untuk memerangi ayahnya dan terbunuh. Allah langsung menurunkan firman-Nya surah Al-Mujadilah tadi ayat 22. Kata Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ulama sepakat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak boleh berkasih sayang sama orang-orang kafir dalam arti kata toleransi dalam masalah agama kita. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga nanti. Orang-orang yang seperti ini membela agama Allah walaupun di atas keluarganya. Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah, ingatlah sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, ayat ini, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, itu turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu atau Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika ia membunuh ayahnya di perang Badr. Oleh karena itu Umar bin Khattab sempat mengatakan ya, pada saat perkara khilafah ya, waktu beliau mau meninggal Umar bin Khattab dan tinggal ya, 6 orang dari sahabat. Waktu itu tidak ada Abu Ubaidah sudah mati, sudah terbunuh.
Gitu kan? Maka pada saat sudah mati, maka Umar berkata, kalau seandainya Abu Ubaidah hidup, saya nggak perlu bentuk 6 orang itu. Pasti Abu Ubaidah yang saya tunjuk jadi khalifah. Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sudah meninggal pada saat itu. Ada pelajaran yang penting di sini teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah sikap tegas, kata penulis di sini, dimiliki oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia memberikan sebuah pelajaran besar kepada dunia seluruhnya, agar mereka semuanya mengetahui bahwa wala, loyalitas hanya untuk Allah, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang beriman, dan bahwa bara, sikap berlepas diri harus diterapkan terhadap musuh-musuh Allah. Allah berfirman, dalilnya surah Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, tempat kalian bersandar, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi ini ayat jelas menyuruh kita tidak boleh toleransi dalam masalah agama. Salah-salah, gitu kan? Benar-benar, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Ini harus diyakini nih. Dari awal saya teriak-teriak ini harus difahami teman-teman sekalian. Ini bukan masalah fanatisme buta, enggak. Ini memang kebenaran, enggak bisa ditolak, gitu kan? Dari pencipta langit dan bumi, maka kita ini menjadi orang-orang pasukannya Allah, Hizbullah. Kita pasti akan secara otomatis ya, akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah beriman padamu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan maksudnya yang kamu tabung, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya kalau ditinggal, dan rumah-rumah tempat tinggal yang sudah kalian bangun dan kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Artinya kalian akan menyesal nanti itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini jelas bagaimana loyalitasnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat itu. Sekali lagi, kalau di luar kancah peperangan, orang tua kita non muslim kita harus berbakti, gitu kan? Berbakti, jangan salah faham masalah ini. Karena Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran kita harus berbakti selama mereka tidak menyuruh pada hal-hal yang buruk. Kerabat kita silaturahim, ya, dakwahin mereka. Tapi kalau yang dibahas sini adalah bagaimana kalau sudah masuk di kancah peperangan dan mereka memerangi kita, mereka mati atau kita yang mati, salah satunya. Maka di sini loyalitas untuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh lagi toleransi masalah ini. Ini termasuk fadilah yang dimiliki oleh ya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Turunnya surah Al-Mujadilah memuji perilakunya, surah nomor 58 ayat 22. Kemudian juga fadilah yang keenam, manakib yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuknya jadi khalifah, tapi ia nolak. Jadi sebenarnya sebelum menunjuk Umar bin Khattab, Abu Bakar sempat bimbang antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Tetapi pada saat itu disebutkan dalam beberapa buku sejarah, Abu Bakar mendahulukan Abu Ubaidah dari Umar bin Khattab. Memang ditunjuk Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah nolak, nggak mau. Dia nolak. Sampai akhirnya dialihkan kepada Umar bin Khattab. Jadi Abu Ubaidah ini dari perilaku Abu Bakar ini menandakan bisa ya dikatakan dia memiliki kedudukan yang setara bahkan lebih daripada Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga poin yang ketujuh, ya, manakib yang ketujuh adalah bagaimana perannya dalam peperangan Nabi SAW. Artinya semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau, tidak ada yang terkecuali. Ini sebuah fadilah ya. Karena hadir bersama Nabi SAW di kancah peperangan itu sebuah fadilah khusus. Perannya yang menonjol sekali adalah di perang Badr tadi, membunuh ayahnya, dan di perang Uhud pada saat Nabi SAW terdesak. Ya, sedikit saya reviewkan kisah tentang perang Uhud itu dan sudah pernah kita sebutkan sebenarnya.
waktu kita sebutkan tentang kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in, ini juga pernah punya peran yang sama gitu kan. Waktu 50 pemanah Nabi SAW di Gunung Uhud turun, kemudian barulah ya pasukan Khalid bin Walid manuver dari belakang Bukit Rumat, lalu membunuh 7 orang tersisa dari 50 orang, 43 turun kancah peperangan dari pemanah Nabi SAW, 7 orang tetap tinggal di atas, dibunuh oleh Khalid bin Walid, lalu kemudian dia menyerang dari belakang pasukan, sehingga akhirnya muslimin terdesak, dan pada saat itulah terbunuh sahabat-sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan seterusnya radhiyallahu anhum itu meninggal pada saat itu. Nabi SAW terdesak, dan Nabi SAW waktu itu kelihatan di kancah peperangan karena padang pasir. Maka yang ikut di pasukan Khalid bin Walid dari 200 penunggang kuda, ada beberapa orang yang bernama diantaranya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan? Saudaranya masuk Islam dan menjadi 10 orang yang masuk surga, tapi ya, ini Utbah menjadi orang kafir, dan bahkan di perang Uhud dia sempat menyerang Nabi SAW. Dia sempat melempari Nabi SAW dengan batu pada saat itu. Jadi ada satu juga namanya Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir ini adalah dulu pimpinannya orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Gitu kan? Dia dulu ingin menobatkan diri jadi raja di Madinah. Begitu masyarakat Madinah sudah mau sepakat mengangkat dia jadi raja, tiba-tiba terdengar risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu beberapa orang dari Aus dan Khazraj kan masuk Islam. Kemudian pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, akhirnya mereka umumnya masuk Islam, dan mereka tidak memilih lagi Abu Amir sebagai pemimpin, tapi mereka memilih Nabi SAW sebagai pemimpin. Abu Amir gak mau masuk Islam, merasa terganggu, dia pergi ke negeri Syam, berkumpul sama orang-orang Nasrani. Pada saat dia dengar ada perang Uhud, pasukan Quraisy sudah sampai di wilayah Uhud. Uhud ini pas di pintu gerbangnya kota Madinah. Jadi zaman dulu itu ada benteng, tembok benteng, dan Uhud itu di luar bentengnya Madinah itu. Tapi walaupun sekarang masuk dalam kota Madinah ya. Tapi situlah mereka sudah tiba di depan pintu gerbang ya, kota Madinah. Maka Abu Amir kembali di situ. Kemudian dia mengajak beberapa pegawainya untuk membuat lubang-lubang ukuran manusia, kalau jatuh susah untuk naik lagi, gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin sekitar 2 meter gitu kan, susah dia untuk naik lagi. Dibuat galian beberapa lubang di dekat kebun-kebun kurma yang pasukan muslimin berdiri di situ. Tapi ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, jadi orang tidak tahu. Nabi SAW waktu pasukan muslimin terdesak, sempat 200 pasukan Quraisy ini, ada beberapa orang yang menyerang ke arah Nabi SAW, ada yang menyerang pasukan muslimin dari belakang, gitu kan. Nah di antara yang datang menyerang Nabi SAW ini ada Utbah bin Abi Waqqas, kemudian ada juga Ibnu Kami'ah, dan ada Abdullah bin Shihab az-Zuhri. Ini ada 3 orang yang menyerang Nabi SAW. Waktu Nabi SAW melihat dari jauh menyerang, Nabi SAW sempat mundur, kakinya keinjak lubang yang dibuat oleh Abu Amir al-Fasiq tadi itu. Kemudian Nabi SAW jatuh dalam lubang. Karena dalam lubang jatuh, maka Nabi SAW dan untuk keluar ini nggak sempat, karena 3 orang ini tiba-tiba sudah ada di lingkaran lubang itu. Si Utbah bin Abi Waqqas mengambil batu melempar ke arah Nabi SAW. Akhirnya sampai membuat gigi beliau patah, gitu kan. Dan sempat bibir beliau SAW bagian bawah memar dan berdarah, gitu. Kemudian juga sempat datang Abdullah bin Shihab az-Zuhri ini. Dia datang kemudian mengambil pedang, gitu kan. Dan pedang itu diarahkan ke wajah Nabi SAW dan sempat mengenai bagian. Jadi zaman dulu orang kalau perang itu pakai mereka memakai topi besi, dan di samping kiri kanan ada tirai-tirai besi yang turun untuk menangkis pukulan, gitu kan. Nah ini sempat kena hantaman dan akhirnya menancap di pipi Nabi SAW besi-besi kecil itu, dan ada yang membuat luka, gitu kan. Dan ini juga membuat sebagian pelipis beliau SAW luka. Lalu datang Ibnu Kami'ah. Ibnu Kami'ah ini datang, kemudian dia merunduk dan dia mengayunkan pedangnya. Jadi karena lubang itu kecil, ukurannya hanya bisa 1 maksimal 2 orang, sehingga membuat sempit, untuk menangkis pun itu susah. Karena 3 orang ini secara bersamaan, ada lempar batu, ada yang ayunin pedangnya. Yang satu lagi ayunin pedangnya, Ibnu Kami'ah ini lalu mengenai pundak kanan Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Ringkas cerita adalah, ketika orang ini berusaha untuk mengganggu Nabi SAW, waktu Ibnu Kami'ah menghantam pundak Nabi SAW dan kena, dia mengira bahwasanya pundak Nabi sudah robek, gitu. Padahal Nabi SAW tidak dilindungi sama Allah, jadi cuma terasa sakit karena ada baju besi yang menangkis itu. Maka Ibnu Kami'ah berkata, wahai Muhammad, saya Ibnu Kami'ah yang akan membunuh kau. Kata Nabi SAW, semoga kau yang dibinasakan sama Allah.
Diceritakan di dalam rujukan-rujukan buku, diantaranya sebenarnya Fathul Bari ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qamiyah waktu balik ke Mekah setelah perang Uhud, dia balik kemudian dia mencari dombanya. Ternyata dombanya berada di atas gunung batu yang dia berusaha naik untuk mengambilnya, domba jantan. Begitu dia dekat di atas domba tersebut, domba biasa tidak melawan, tinggal ditarik sama dia. Ternyata domba itu tiba-tiba menyeruduk dia dan jatuh dari atas gunung sehingga tubuhnya remuk. Sehingga kemudian pada saat remuk itu keluarganya pun sempat mau mengangkat, tidak bisa lagi karena sudah hancur semua tulangnya, nggak bisa diangkat. Dan ini tanda dikabulkan doa Nabi SAW karena Nabi mengatakan semoga Allah membinasakanmu. Ringkas cerita, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat itu adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW. Artinya ada di sekitar situ, kemudian dia cepat lari menyerang ketiga orang ini, berusaha untuk memisahkan atau membuat Nabi SAW supaya lepas dari mereka. Bersama dengan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah sempat juga menangkis serangan-serangan mereka dengan tubuhnya, gitu kan, memeluk Nabi SAW. Lubang itu menutup tubuh Nabi SAW, dan lubang itu dengan tubuhnya sampai akhirnya banyak panah-panah dan pedang yang diarahkan ke badan Talha bin Ubaidillah. Ini sudah kita jelaskan di kisah beliau radhiyallahu anhu. Dan Abu Ubaidah punya peran turun ke dalam lubang, lalu kemudian beliau ya menarik besi yang melengket di pipi Nabi SAW. Ada 2 buah besi, gitu kan. Maka beliau menariknya dengan giginya. Jadi bukan menarik dengan tangan. Sampai penulis buku menulis di sini, lihatlah wahai pembaca, kata dia, gitu kan, kalimat yang baik. Semoga Allah merahmati anda. Bagaimana sopan santunnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Dia tidak mencabut 2 ring itu dengan tangannya karena dia tidak ingin menyakiti Nabi SAW. Tapi dia mencabutnya dengan mulutnya sehingga gigi depannya tanggal. Jadi waktu itu Abu Ubaidah menggigit dengan giginya, kemudian menarik, besi itu tertancap sangat kuat, 2, ditarik sampai kedua gigi depannya tanggal, gitu. Tapi dinukil oleh para ahli sejarah, kalau anda baca hadisnya dalam Sahih Bukhari, dikatakan setelah itu giginya tanggal, karena orang sudah dewasa nggak mungkin ada gigi lagi, dan zaman dulu tidak ada gigi palsu kan, gitu. Jadi akhirnya sahabat-sahabat tahu, terkenal Abu Ubaidah yang giginya jatuh karena Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan tidak seorang pun yang gigi depannya tanggal yang mengalahkan ketampanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Allah SWT berikan kelebihan, gitu. Ini Abu Ubaidah, antum tidak ada hubungannya. Kalau tanggal jelek ya jelek saja, gitu. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, ini termasuk kelebihan di Uhud ya. Kalau teman-teman yang pegang buku bisa dilihat di halaman 23 kisah itu tentunya.